Sebagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah di Bukit Tur. Ya, dunia ini sangat-sangat kecil untuk Allah bertajalli kepada Musa. Gunung yang besar itu atau bukit itu saja hanya sekedar menyambut sedikit aja sudah tak kuat, apalagi badan Musa yang walaupun gagah tapi tetap lebih kecil daripada bukit itu sendiri, maka tak sanggup. Tetapi ketika Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tadi itu Allah a'lam, maka bisa. Kenapa bisa? Karena pada hakikatnya jasad Nabi adalah Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu sendiri adalah Allah jadikan dari nurnya. Maka nurnya dengan Nur Muhammad bisa bertemu dan tajalli. Ketika Aisyah bertanya kepada ya Rasul, engkau bertemu dengan Allah? Iya. Apa yang engkau lihat? An-Nur. Apa? Yang saya lihat cahaya, tapi bukan berarti cahaya itu karena mata yang dilihat. Tapi Allah bertajalli kepada Nabi bukan dengan mata, tapi seluruh jiwa raga yang tak bisa disebutkan dan bagaimana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Furqan? Dalam bahasa sederhana menurut qawaid Arabiahnya, farqu, pembeda, pecah, perbedaan, perpecahan, atau ya blok, coupling dan sebagainya. Itu istilah. Kalau di dalam ayat tadi Al-Quran itu diturunkan adalah huda wal furqan sebagai rule untuk kehidupan kita, dan furqan pembeda untuk kita mana yang hak, mana yang batil. Sahabat Rasul ada yang dijuluki dengan Al-Faruq, lakopnya. Masih ingat siapa? Umar bin Khattab. Artinya seorang Umar bin Khattab mendapatkan lakop Al-Faruq, Al-Furqan. Bagaimanakah pribadinya seorang Umar? Masya Allah, tegasnya luar biasa. Dalam sebuah riwayat, kalaulah ada nabi setelahku, kata Rasul, maka yang lebih pantas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Saking cerdas dan hebatnya Umar bin Khattab itu, orang yang pertama mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran ini dikumpulkan menjadi bid'ah seperti ini. Ini kan bid'ah ini, di zaman Rasul mana ada kayak gini kan. Ini bid'ah ini Pak, maka siapa yang megang ini masuk neraka. Karena puluh bid'ah dolalah wa puluh dolalah binar. Maka sahabat Rasul yang paling pertama masuk neraka adalah Umar bin Khattab. Tapi kira-kira betul nggak Umar bin Khattab masuk neraka ini? Justru sebaliknya, Umar bin Khattab dijamin masuk. Berarti mengumpulkan Al-Quran ini tidak bid'ah. Kenapa? Baik, ini buktinya. Isra Mi'raj juga bukan bid'ah. Baik, kalau sempat Isra Mi'raj ini bid'ah, maka yang pertama kali masuk neraka adalah pengurus. Karena pengurus yang ada kan. Yang kedua, ustadz yang ceramah. Yang ketiga, pertanyaannya, mau nggak pengurus masuk neraka? Ustadznya. Nah, kalau pengurus nggak mau, apalagi ustadznya. Kalau pengurus dan ustadz, apalagi jamaahnya. Justru Pak Ustadz, kami peringatan Isra Mi'raj ini bukan pingin masuk neraka, pingin masuk. Justru Umar bin Khattab membukukan Al-Quran bukan kepingin masuk neraka, justru dijamin masuk
Berarti orang yang memperingati Isra Mi'raj termasuk orang yang dijamin masuk. Setuju? Ya. Nah, ini karena kebetulan Umar bin Khattab makanya suaranya agak kayak gitu. Al-Furqan, Masya Allah. Umar bin Khattab itu katanya tegas. Bukankah Pak Ustadz pada masa Umar bin Khattab ada orang mencuri yang di zaman Rasulullah orang mencuri dipotong tangan. Di zaman Abu Bakar orang mencuri potong tangan. Di zaman Umar bin Khattab orang mencuri dan dipotong tangannya. Kenapa? Karena ada KUHP baru. Kita Indonesia sudah punya KUHP baru. Dulu sebelum 1 Januari orang yang nikah siri aman. Mulai 2 Januari nikah siri hati-hati, penjara. Maka bapak-bapak yang sekarang istri sirinya masih ada, jangan disirikan, kasih tahu sama ibu. Bilang, "Dek, ini madumu." Kalau abang simpan nanti abang masuk penjara. Ini supaya nggak masuk penjara, saya bilang ini madumu. Setuju, Bu? Enggak, biar sudah. Saya udah tahu jawabannya, enggak perlu ditanya. Kenapa saking cerdasnya? Maka Umar bin Khattab bisa membedakan kenapa orang mencuri potong tangan, kenapa tidak. Yang ketiga, Umar bin Khattab itu karena sangat luar biasa perkasanya, omongannya dan sebagainya, bahkan disebut dengan singa padang. Itu pedang itu sekali menebas bisa sampai entah berapa orang. Begitulah kalau perang. Tapi walaupun itu Umar bin Khattab punya sejarah kelam yang tidak baik. Di antara 4 sahabat yang ada riwayatnya pernah mengubur putrinya hidup-hidup, Umar bin saking keras dan apanya menurut seperti itu. Kenapa? Terdengar dengan suara mic saya, sirene mobilnya bunyi. Itu sirene mobil tidak? Iya, coba diapakan biar agak kondusif dikit. Maka Isra Mi'raj ini Bapak Ibu terjadi, dan begitu diriwayatkan tentang Isra Mi'raj terjadi, maka furqan bainal iman wal munafiq wal kafir. Karena begitu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, tadi malam saya Isra Mi'raj, kemana? Ke Palestina. Oh ya gila, ke Muhammad konde. Tadi malam pula katanya. Awak 2 bulan, tadi malam pula dibilangnya. Tambah-tambah aja gilanya ini. Tapi inilah furqan, faruq. Pembeda, justru Isra Mi'raj itu akan membedakan mana yang beriman dan mana yang kafir. Maka orang yang pertama kali meyakini tentang itu, sama-sama kita dengar, dapat gelar as-siddiq. Maka Isra Mi'raj itu adalah pembeda. Benarlah imannya Abu Bakar as-Siddiq. Selain Abu Bakar as-Siddiq adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan orang tua. Kemudian orang yang paling pertama kali beriman dari kalangan ibu-ibu adalah istri Rasul. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Nih, maka Abu Bakar as-Siddiq orang yang pertama kali membenarkan kenabian Nabi, plus orang yang pertama kali membenarkan tentang peristiwa Isra. Maka begitu terjadi Isra Mi'raj, ada yang tambah beriman, ada pula yang tambah kafir. Enggak betul aja Muhammad ini kemarin apa masih percaya, wah kan itu. Memang dia baik itu dari kecil. Tapi kalau dibilangnya pula tadi malam dari Palestina, wah ini enggak betul lagi nih gitu.
Akhirnya keluar dari nyata, betul lagi. Muhammad, kalau betul kau dari malam dari Palestina, itu Masjidil Aqsa ya, berapa pintunya? Wah, mukjizat. Jibril datangkan itu Masjid Aqsa, dihitung berapa pintunya, berapa jendelanya, betul. Betul kan? Sihir dibilangnya pula lah, macam-macam semuanya. Maka Isra Mi'raj ini adalah al-farq, pembeda antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Maka kita dalam memahami Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, juga ini pembeda. Tapi untuk sesama kita, sesama muslim, apa pembedanya sih? Farqnya apa? Apa furqannya? Pembeda antara orang yang wusul dengan orang yang sekedar Islam. Wusul ini bahasa tasawuf. Ya, orang yang sudah makrifatullah atau hanya sekedar orang-orang biasa. Gitu loh. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini memang mengajarkan keyakinan untuk itu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit, wallahu alam tah di mana, yang jelasnya tempat yang paling ujung adalah Mustawar. Di atas lagi ada dibilang Rob, Rabbana, Rob pencipta atau perekayasa, Rob Tuhan, Rab tempat di mana? Tempat di mana Nabi bertemu dengan Dia. Siapa Dia? Huwa. Makanya boleh Bapak Ibu zikir huwa, Dia. Dia siapa? Dia siapa? Allah. Lalu bertemu dari situ Nabi dengan Allah. Di mana? Entah di mana. Tapi setidaknya dalam istilah tadi terakhir pemberian nama Rab atau Rab. Wallahu alam. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Bahasa kitanya adalah ma'rifatullah. Bahasa tasawuf yang lebih tinggi adalah tajalli. Sebagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah di Bukit Tur. Ya, dunia ini sangat-sangat kecil untuk Allah bertajalli kepada Musa. Gunung yang besar itu atau bukit itu saja hanya sekedar menyambut sedikit aja sudah tak kuat. Apalagi badan Musa yang walaupun gagah tapi tetap lebih kecil daripada bukit itu sendiri. Maka tak sanggup. Tetapi ketika Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi itu wallahu a'lam, maka bisa. Kenapa bisa? Karena pada hakikatnya jasad Nabi adalah Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu sendiri adalah Allah jadikan dari nurnya. Maka nurnya dengan Nur Muhammad bisa bertemu dan tajalli. Di mana? Itu tadi. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ketika Aisyah bertanya kepada ya Rasul, engkau bertemu dengan Allah? Iya. Apa yang engkau lihat? An-nur. Apa? Nur. Yang saya lihat cahaya. Tapi bukan berarti cahaya itu karena mata yang dilihat. Tapi Allah bertajalli kepada Nabi bukan dengan mata, tapi seluruh jiwa raga yang tak bisa disebutkan dan bagaimana. Wallahu a'lam. Sama dengan orang ma'rifatullah, tak bisa disebutkan. Tapi begitulah. Nur ala nur, nurullah yahdi liman yasha. Cahaya di atas cahaya. Cahaya itu akan Allah tampakkan dan Allah tajallikan bagi orang yang dikehendaki, termasuk yang dikehendaki adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka keyakinan kita adalah furqannya. Apakah Nabi benar-benar bertemu dengan Allah? Yes. Jangan ragu Bapak Ibu. Kalau ada nanti orang mengatakan bahwa Nabi tidak bertemu dengan Allah, ini mulai.
Sekarang kita umat siapa? Umat Nabi. Apakah kita mau sekedar umat Nabi atau ingin seperti Nabi? Setidaknya dalam bahasa kajian ma'rifatullah, itulah nanti akan kita bahas panjang lebar kalau tidak ada halangan sebelum hari kiamat. Sifat 20 insya Allah. Pokoknya sebelum hari kiamat lah. Entah bilo, entah tahu awak. Di sinilah Bapak Ibu ada istilah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat dan sebagainya. Kalau ada orang yang nggak percaya, nggak betul itu ilmu hakikat, ilmu ma'rifat dan sebagainya, yaitu furqan. Ya silakan Anda dalam posisi tak yakin, tidak ada masalah. Biasanya orang yakin dengan Tuhan itu dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Biasanya begitu nanti kematian akan mendatangi dia, baru dia yakin betul bahwa Allah lah yang segala-galanya. Setengah mati. Maka ada istilah al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu. Pintu mana? Pintu menuju tajalli kepada Allah. Makanya istilahnya berpulang ke rahmat. Berarti kita akan kembali kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang sudah makrifat, Allah yang sudah tajalli, maka dia rindu dengan Allah, rindu dengan kematian. Bapak Ibu rindu dengan kematian enggak? Siap mati? Mau mati? Orang beriman itu rindu dengan kematian. Ya Allah, Engkau menyiksaku ya Allah 17 rakaat sehari semalam ya Allah. 5 waktu aku menghadapmu, membaca Quran, berzikir, bersedekah, ke masjid, haji, umrah ya Allah. Kayak mana sih sebenarnya Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Seluruh apapun yang aku butuhkan Engkau telah siapkan. Yang Engkau minta aku beri, yang tak ku minta pun Engkau beri ya Allah. Kayak mana sebenarnya Engkau? Aku rindu padamu. Begitulah rintihan munajatnya Rabi'atul Adha, sampai rela dia tidak bersuami karena cintanya hanya untuk dan kepada Allah. Dilamar oleh ulama yang luar biasa karismatik, Hasan Al-Basri. Sudah saya ceritakan kalau nggak salah di sini dulu kan? Belum. Tengoklah videonya balik berarti kalau. Dilamar Hasan Al-Basri, ulama besar. Apa jawaban Rabi'atul Adha? Apa mahar yang engkau bisa beri, atau apa kesanggupan mahar yang engkau berikan kepadaku sehingga aku punya alasan untuk menerima pinanganmu? Kata Rabi'atul Adha. Ya, Hasan Al-Basri ya ulama besar, tentu masalah duit dan sebagainya aman lah. Makanya itu ulama dulu Pak Ibu. Kalau sekarang kadang ustadz kondang sekarang pun mobilnya mobil butut. Kenapa? Ikhlas. Jamaah yang undang aslinya juga ikhlas. Awak undang lah ustaz itu nyot ikhlas barang dia akhir dah muat nak aduh elok tu mah kurang ajar. Setuju? Hasan Al-Basri meminta, apa katanya? Oke, kalau gitu aku minta inilah sebagai maharnya atau sebagai ya antaranya. Pendek ceritanya kan itu. Maka termasuk di antara dari 3 permintaan Rabi'atul Adha itu diantaranya, ketika nanti aku mati, apakah aku masuk surga atau masuk neraka?
Nggak bisa jawab. Stres itu apa? Hasan al-Basri dalam bahasa kitanya stres. Mano lu nggak bisa menjadi surga atau neraka kan begitu. Kenapa? Begitu cintanya kepada Allah. Maka kalau kita orang beriman Bapak Ibu, dengan cerita ini, maka kita jangan takut mati. Harus berani mati, siap untuk mati, persiapkan bekal untuk mati. Kan perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu. Maka ibu, bu, yang bikin bahagia bukan suami, yang bikin bahagia Allah Subhanahu. Rabi'atul Adawiyah nggak mau kebahagiaannya diusir hanya dengan bersuamikan Hasan al-Basri. Biarlah aku bercinta dan dengan Allah. Gitu Pak. Yang bikin bahagia bukan istri Pak, yang bikin bahagia Allah. Maka kalau bapak-bapak diberi oleh Allah istri yang cerewet, alhamdulillah. Karena banyak wali-wali Allah diuji dengan istri yang. Jadi kalau bapak sekarang punya istri cerewet, alhamdulillah, barangkali aku akan jadi kekasih. Masya Allah. Cerewet ibu. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Dari pertemuannya Allah dengan Rasul dalam tajalli ma'rifatullah tersebut, maka pendek cerita Nabi mendapatkan perintah kewajiban dalam syariat sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu, yang 5 waktu itu tidak mengurangi dari 50 waktu tersebut. Artinya dapat dispensasi, dapat asuransi sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu, sholat ini menjadi furqan, menjadi faruq. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW menyatakan perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, perbedaan orang beriman dengan orang musyrik, perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman, perbedaan orang beriman dengan orang penyembah berhala dan hubbud dunia. Semuanya jawabannya adalah sholat. Maka sholat ini adalah furqan, pembeda. Selama dia masih mau sholat, berarti dia insya Allah terkategori masih orang baik. Tapi kalau sudah tidak mau sholat, entahlah. Bu, kadang-kadang ada itu istrinya rajin ke masjid, rajin majelis taklim, suaminya tak mau sholat. Betul Bu? Ada di sini? Ada. Sebaliknya juga kadang suaminya masya Allah pengurus masjid, suaminya rajin ke masjid, bininya tak sholat. Ada Pak? Ada? Kalau yang pengurusnya nggak ada, tapi yang jamaah ada. Allahu Akbar. Tuh, Allah katakan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang tak sholat itu walaupun tidak secara langsung, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, lebih hina dari binatang ternak. Ditafsirkan oleh para ulama kal khinzir wal kalqab, yang lebih hina dari binatang adalah seperti babi dan wow.
Berarti kalau suami tidak sholat, suami wow. Istri tidak sholat, istri dua. Jadi gimana Ustaz? Ya tentu pasangan kita ingatkan Bapak Ibu. Jangan kita biarkan pasangan kita itu tidak sholat. Sampaikan. Sambil duduk-duduk makan bakso, bernostalgia masa muda di masjid-masjid dulu. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Di samping dia, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Labda pun abang bang 60 dak do no bang nak sembahyang bang do. Bang pun adiknya 55 dak do no do dek do nak sembahyang. Sembahyang adik lah, sembahyang bang. Sayangnya adik sama abang, sayang abang. Sayangnya abang dengan adik, sayang sembahyang abang. Beko ko ambo masuk surga, abang indah ibu lah dia. Beko kalau adik masuk surga, abang indah ibu lah dia. Tak bisa kamu menolong tu awak suram. Maka solat menjadi fard bainal kufur wal iman, bainal musyrik wal iman, dan seterusnya. Dan Bapak jangan anggap bahwa ketika suami sholat dengan baik, suami istri sholat dengan baik, lalu kita akan melenggang masuk surga tanpa ada hambatan. Oh tidak Bapak Ibu. Begitu sang suami masuk neraka, kamu, istri kamu siapa? Hajah Anu. Di mana dia? Kayaknya di surga. Panggil ya. Ini lakimu, ya. Kenapa kau tak masuk surga dengan binimu? Aku tak sholat ya Allah. Kenapa kau tak sholat? Enggak diajak sama bini aku sholat. Enggak disuruhnya. Oh betul? Enggak bisa jawab. Mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tangan akan bicara. Betul kata tangan. Lempar dia ke neraka dengan suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya. Masuk surga ini tidak bisa surang-surang Pak Do, samu-samu. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak masuk surga sendiri? Bu, masuk surga sendiri mau nggak? Bapak mau surga sendiri mau nggak? Kalau ada yang bilang mau karena Bapak Ibu belum pernah ke surga. Nabi Adam 4000 tahun, satu riwayat 400 tahun tahu alam. Di surga sendiri gak tahan. Bahasa kitanya seperti itu. Walaupun di surga itu segalanya sudah ada. Dan disitulah asal muasal penciptaan Siti Hawa. Artinya di surga harus berpasang-pasangan suami istri. Maka Bapak Ibu jangan biarkan ibu bersuamikan bersuamikan wow. Jangan biarkan Pak kita berbinikan wow. Berbinikan babi. Apalagi tidurnya berdengkur. Mirip betul lah dia itu dengan babi itu. Iya tak iya. Biasanya bapak-bapak itu yang kayak gitu itu. Kalau ibu-ibu jarang yang berdengkur. Maka ini pembeda. Maka sholat itu pembeda. Yang berikutnya, sholat yang dilaksanakan dengan baik, maka pembeda keimanan yang benar-benar beriman atau sekedar beriman. Ini tingkat.
Kata Rasulullah, kalau engkau ingin melihat kejernihan iman atau tingginya atau kuatnya atau hebatnya atau mantapnya iman seseorang, maka lihatlah bagaimana ringan langkah dia ke masjid sholat berjamaah. Alhamdulillah di masjid kita ini jamaahnya saya lihat 50-50, 50% bapak-bapak, 50% ibu-ibu. Artinya hidup. Seandainya kita ikut paham dengan paham yang katanya perempuan haram ke masjid, maka akan sepilah Masjid Al-Furqan ini. Dan kita dengan mereka-mereka ini ke masjid, Pak. Kalau bapak punya anak laki-laki, mau cari menantu, carilah anak-anak mereka ini. Kalau emaknya rajin ke masjid, berarti emaknya soleha. Insya Allah anak perempuannya soleha. Ibu gitu juga. Kalau kepingin mencari menantu laki-laki, maka bilang sama anak perempuan ibu, itu beda dulu itu anaknya bapak itu. Dia rajin ke masjid. Mudah-mudahan anaknya juga akan rajin ke masjid. Artinya beriman soleh. Bak pepatah, karena buah durian tak mungkin jatuh jauh dari. Betul itu? Peribahasa mana itu? Peribahasa mana yang bilang buah durian jatuh dari pohonnya? Begitulah umpamanya. Walaupun istilah yang umum karang dia atau kelapa. Seperti itu. Jadi kalau kita kepingin mana calon menantu soleh dan tidak soleh, nih mana calon menantu soleh dan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dianugerahi oleh Allah istri yang solehah. Karena saya dapatkan dia di masjid. Kebetulan emaknya rajin ke masjid. Sewaktu tadarus bulan Ramadan tahun zaman muda dulu, saya di bagian laki-laki gini masih bujang-bujang, lalu ibu-ibu tadarus. Lalu ibu-ibu mendekat kepada pembatas itu. Ustadz Medan dibilangnya kan. Ada sebagian bilang Ustadz Batak di Padang, jadi bilangnya Ustadz Batak kan itu. Iya Bu. Siapa namanya, apa dan sebagainya. Iya. Cerita pendek udah berapa sering-sering dibilangnya, maunya engkau sama anak ibu. Mana anak ibu? Anak ibu nggak ada di sini. Lalu saya bilang, kalau anak ibu cantik, siapa pula tak mau? Yang penting gratis. Pendek ceritanya Bapak Ibu, memang gratis itu anak perempuannya dikasih sama saya. Ya, kemudian wirid-wirid remaja, saya tidak tahu kalau dia itu, tapi dia tahu saya. Lalu pendek ceritanya Idul Fitri disuruh ke rumah, saya juga belum bisa nengok kayak mana orangnya, lalu dikirimi foto ke Medan, saya terima, oh ini orangnya. Kalau fotonya cantik, mudah-mudahan orangnya. Saya bilang, ini zaman dulu kan belum ada pakai yang sekarang ini ya. Kalau sekarang ini saya tengok kalau di HP semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, bersih-bersih mukanya. Nengok aslinya gue. Apa namanya itu? Filter. Karena memang fotonya kayak gitu. Kalau fotonya kayak gini, nah ada istilah dulu filter-filter kan. Berarti yo koma. Ayolah bismillah. 7 bulan kemudian saya datang melamar. Begitu pendek ceritanya, dikasih gratis gitu. Nah, Masya Allah, saya bawa ke Pekanbaru. Kenapa? Karena ketemu di jadi ini abang-abang ini kalau mencari istri gratis dari mas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya kalaupun tidak gratis agak murah-murah dikit lah. Kalau di kampung kami sana kan itu mentuari perempuan itu kan mahal itu. Saya dia dolah ngantuar nah 50 juta. Amam. Nalu di rumah ada ngumpul kepala gue 50 juta tidak.
Nah, terus kita nak konven kita jalan ke buru lain, buru alang, buru sinaga. Pantaslah buru sinaga mahal betul. Kita carilah buru Nasution yang agak murah. Ketemu sama buru Nasution ternyata dia bidan 150 juta, mampus. Tak selesai, begitulah ceceknya. Jadi sholat itu adalah fardu. Ketika sholatnya adalah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil, berarti sholat itu mesti dilakukan di dalam. Lalu sholat yang dilakukan di dalam masjid menjadi pembeda antara orang yang imannya bersih, orang yang imannya kuat, orang yang imannya mantap, dengan orang yang sekedar beriman. Oleh karenanya Bapak Ibu, kata kunci dari ini semuanya, alhamdulillah, saya sangat berbahagia di Masjid Al-Furqan ini jamaahnya ramai. Satu sisi memang kita di komplek ini cukup padat dan banyak warganya. Wajar kalau kita ramai. Di belakang masjid Miftahul Jannah, di sono masjid Istiqlal, di situ masjid, di seberang masjid Syuhada Damai. Tapi kan tak mungkin ke sana. Artinya apa? Yuk, masjid kita yang seperti ini cukup megah, nyaman, bagus, semuanya fasilitas, maka tidak ada alasan untuk kita tidak sholat ke masjid. Bu, kalau ibu punya suami yang rajin sholat, alhamdulillah, bersyukur. Tapi jangan sampai setakat itu saja. Bukti keimanan dia dan kesetiaannya luar biasa kepada ibu, maka suruh dia sholat ke masjid. Kalau dia tak mau sholat ke masjid, mulai besok jangan kasih baju koko dan kain sarung, kasih muke, karena dia adalah bapak soleh. Begitu kata guru-guru kita. Atau bapak-bapak di sini mau jadi bapak soleha? Insya Allah kalau awak yang hadir ini lain rajin ke masjid. Yang nggak hadir itu kayak mana lah mau mengatakan? Sampaikanlah sama orang itu. Ibu-ibu suaminya sampaikan. Ibu-ibu ke masjid. Apa? Dasar kita untuk mengajak anak-anak kita, menantu kita ke masjid. Karena salah satu tarbiyah seorang ibu kepada anak, ajak ke masjid. Maaf Bapak Ibu, saya bisa seperti ini jadi ustad. Dek waktu kete ambo wacok di bawah komo soji. Kebetulan itu sampai ambo dulu padusi sholat Jumat. Sholat Jumat. Bapak Ibu pernah nggak mengalami dulu di kampung-kampung sholat subuh, sholat Jumat itu ibu-ibu ikut sholat? Ada. Tuh. Kenapa ibu-ibu ikut sholat Jumat? Begitu pentingnya sholat berjamaah itu. Pak Ustaz, itu dulu Pak Ustaz. Kinilah do paham baru itu haram ke masjid bagi manusia, tidak boleh dimasuk di rumah aja, sholat di rumah di kamarnya. Katanya kayak gitu. Kata dia. Kata dia. Tapi saya tengok di masjidnya ada juga tirai itunya. Saya tengok di masjid yang dekat Polsek Tampan sana, di lantai 2-nya katanya tidak boleh, tapi disediakan. Berarti itu propaganda. Maka jangan ikuti yang seperti itu. Justru yuk ke masjid. Apalagi ibu-ibu sudah nenek-nenek kayak gini kan. Tuh, ya Bu ya. Nenek-nenek keriput jelek, siapa yang mau lagi? Yang mau bapak lah. Perempuan yang tak boleh ke masjid itu adalah perempuan yang cantik, bahenol. Kalau dia keluar ditengok laki-laki atau laki-laki nengok dia itu langsung pingsan. Maka perempuan tersebutlah tak boleh keluar rumah. Jangankan keluar rumah untuk sholat, keluar rumah untuk nyapu depan rumah pun tidak boleh, karena akan jadi fitnah. Di rumah dia sholat di kamarnya. Perempuan seperti itu yang tak boleh ke masjid. Kalau ibu-ibu yang model kayak gitu, kucing aja nengok kita gitu. Ya kan? Jadi artinya tidak ada alasan.
Yuk, ajak cucu-cucu kita, Bu, Pak, ke masjid. Ini bapak-bapak, ajak. Sampai di zaman Rasulullah, orang yang tak mau sholat ke masjid itu rumahnya dibakar. Kira-kira itu sebuah ancaman yang biasa atau yang sekedar atau luar biasa? Sampai seorang sahabat yang buta permisi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Itu panjang hadisnya. Kau dengarkah azan? Dengar, pergi. Tahukah kau waktu sholat? Tahu, pergi. Tidak ada yang ngantar. Bisakah engkau membayar orang untuk mengantarnya? Pergi. Pendek cerita, nggak ada yang ngantar, tidak punya biaya untuk orang mengantar dan menjemput saya ke masjid. Gunakan akal. Akhirnya apa? Orang buta ini minta tolong sama orang lain supaya antara rumah dan masjid itu dikasih tali. Akhirnya dia pulang pergi ngikutin tali itulah. Ada alasan untuk tidak ke masjid? Tidak ada. Maka yuk ke masjid. Yang ketiga, tidak ada istilah di dalam fikih kalau kita sedang safar ada namanya sholat jamak dan sholat qashar atau sholat jamak qashar. Tidak ada di situ disebutkan sholat sendiri, tetap sholat berjamaah. Yang lebih parahnya lagi sholat khauf, sholat ketika perang. Tidak ada di dalam fikih bahwa sholat ketika perang itu sholat sendiri-sendiri, tetap berjamaah. Begitulah bagaimana pentingnya berjamaah itu. Maka Al-Furqannya Isra Mi'raj malam ini, ketika dia rajin sholat berjamaah ke masjid, maka itulah yang akan menjadi barometer Allah memandang kita. Rumah ini sering diistilahkan dengan rumah Allah. Berarti kita setiap hari 5 kali bertemu dengan Allah, datang ke rumah Allah. Mungkinkah Allah akan memasukkan kita ke neraka? Mungkin tidak. Oleh karenanya orang yang kepingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka, maka furqannya adalah sholat berjamaah. Itulah Bapak Ibu. Bawa anak-anak kita yuk sholat. Pak Ustadz, anak-anak dibawa ke masjid ribut, kita bina bersama. Jangan dimarahi, jangan dicaci maki, jangan dihardik, jangan diseret dan sebagainya. Ini anak-anak kita, Pak, cucu-cucu kita. Beko kaulah mati, inyo nak menyampung mengisi masjid awak. Kalau dakwah bina dari sekarang, kalaupun nanti mereka tak tinggal di sini, tinggal di tempat mereka, nanti mereka akan mengisi. Besar nanti menikah, beda perumahannya dan sebagainya. Nah itu ya. Mudah-mudahan masjid kita ini menjadi Al-Furqan nanti di hari akhirat. Dan masjid kita ini menjadi pengayom atau zil, menjadi naungan nanti di hari akhirat, insya Allah. Lanjutan dari ini, hasil daripada Isra Mi'raj itu, sebagaimana ketika Allah tajalli kepada Nabi Muhammad dengan istilah Nur Muhammad, dengan nurnya maka akan muncul nur. Bagaimanakah kajian tentang nur tersebut dalam Isra Mi'raj dalam diri kita? Kita tunggu tahun depan, insya sebelum ya kita tutup dengan doa ala haziniyah al-Fatihah.